Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan siaran video kita pada hari ini. Saya bersama Pak Madi, ya, petani kakao yang ternama saat ini di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, dan saya berkesempatan mengunjungi beliau di perkebunan beliau yang seluas sebesar 2 hektar lebih. Nah, tanaman sini kakao campur-campur. Kakao apa saja ada di sini, Pak Madi? Jenis apa saja? Jenis apa aja? Baik, ya. Terima kasih Pak Alba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santai aja lah. Ya. Udah lanjut. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Madi Abdullah. Saya tinggal di Kampung Panten, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Saya selama ini kurang lebih hampir 15 tahun saya berkecimpung di dunia kakao. Jadi sudah banyak asam garam kita cicipi dalam masalah budidaya tanaman kakao, Pak. Iya. Jadi selama ini saya sih masih eksis saja di dunia kakao, walaupun kita lihat hari ini perkembangan banyak yang mundur ya. Banyak yang mundur, banyak yang sudah minatnya sudah kurang. Kemudian karena di latar belakang oleh tingginya tingkat serangan hama dan penyakit, kemudian mahalnya biaya perawatan termasuk pestisida, kemudian termasuk pupuk ya. Yang namanya tanaman pasti dia butuhkan yang namanya makan nutrisi tanaman, kemudian imun tubuhnya sehingga fisik tanaman kita kuat sehat, sehingga buahnya tetap mengkilat seperti ini, Bang Alba. Tetap mantap ya. Tetap mantap dan bisa menarik ini pendengar nanti seperti ini. Menarik ini. Nah, Pak Madi, saya ingin tahu juga ini jenis kakao apa saja yang ada di tempat Anda ini. Oke, baik. Kemudian menyangkut dengan perkebunan pasti berasal daripada bibit unggul dan sehat, Bang Alba. Iya. Bibit unggul dan sehat pasti kalau bibit unggul dan sehat pasti hasilnya nanti akan menyenangkan, lebih produktif dan dari tingkat hasilnya, produktifnya, kemudian dari tingkat bernas bijinya, sehingga dari situlah maksudnya kualitas bijinya, kualitas bijinya yang bagus, mantap. Kemudian ini tipe MCC 02. MCC 02 ini jenis yang jenis ini yang warna merah hati ini ya. Ini MCC 02. Hati Anda merah ya. Ya. Jadi MCC 02 ini Pak Alba ini hari ini bisa mencapai di sini 60 butir per 100 gram. Ini bobotnya. Itu satu pohon ini buah ini. Satu buah ini 42. 42. Udah Anda hitung? Iya. Oke. Jadi dia 65 biji ini 1 on. 1 on. Kalau saya punya per 100 gram ya. Kalau ini. Tapi karena standar SNI sekarang hari ini kan 125. 120 lah. 120 biji kan. Sedangkan kita ini udah sangat bobot sekali nih, Bang Alba. Jadi kalau ditanya klonal semua sini hampir 75% kebun saya sudah klonal semua. Ada MCC 01 yang warnanya hijau sebelah sana. Ini nampak. Kemudian ada warnanya yang merah hati, kemudian ada warna merah jingga, ada MCC 02, kemudian MCC 01, kemudian M4 dan M06 yang merah jingga itu sebelah sana. Betul. Merah jingga. Kemudian ada Sulawesi 1. Nah, Bang Alba, menarik sekali dengan Sulawesi 1 ini. Sulawesi 1 ini buahnya sedang kecil. Jadi orang bilang buahnya kecil-kecil kurang menarik. Tapi walaupun menarik tapi lincah, Bang Alba ya. Ya kan? Buat apa besar cuma nggak bisa apa-apa dia ya. Belum apa-apa sudah tidur di situ ya. Lebih mantap walaupun kecil tapi produksinya sepanjang masa dia. Luar biasa. Tapi bijinya tetap padat. Kecil tapi padat. Yang Sulawesi 1 sebelah sana ya. Kemudian di sini ada TSH 858 kemudian sebelah sana. Kemudian ada RCC 70 juga ada sebelah sana. Kemudian di sini ada RCL sebelah sana, panjang-panjang buahnya dia. Kecil panjang tapi rata-rata di sini warna merah. Kenapa merah, Bang Alba? Dengan warna merah ini kan enak dipandang, menarik pemandangan kan. Jadi sehingga dari kita sendiri sambil berkebun jangan stres kan. Jangan jangan sepi kita hadir ke kebun. Apalagi Anda sekarang udah kesepian. Aduh. Karena hujan nih, kesepian nih hujan. Pak Madi, teknik penanaman bagaimana? Teknik perawatannya, teknik penanamannya sehingga menghasilkan buah yang bagus itu tak terlepas daripada bibitnya. Tapi ada teknik juga, teknik menanam bagaimana? Nah, jarak antara A dan B bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi seperti saya bilang tadi, karena yang di sektor perkebunan berasal daripada bibit unggul dan sehat, kemudian didukung oleh beberapa faktor.
Di antaranya iklim, nutrisi, pohon pelindung, tanah, hama penyakit, pemangkasan. Betul. Jadi dengan pola tanam. Pola tanam standar kita ini 4x4 Bang Alba. 4x4. 4x4 untuk standar orang kita gimana ya? Sedang ya, digolongkan sedang. Kalau ada juga sekarang 3x3 orang yang sudah dikatakan orang ulet sekali dia berkebun, rajin, ulet, kemudian tekun. Dan mau berlama-lama berada di kebun Bang Alba, sehingga orang bisa melakukan jarak tanam lebih dekat lagi. Karena dia istilahnya di sini nggak boleh selingkuh. Nggak boleh selingkuh. Biar akarnya selingkuh. Enggak, cabangnya. Cabangnya selingkuh. Makanya terjadi hari ini penyakit yang ditakutin oleh orang itu batat buah, keras buah. Keras buah. Alias keras buah. Keras buah ini gara-gara selingkuh. Kalau nggak selingkuh nggak terjadi keras buah. Cabangnya itu jumpa dengan cabang sama Iya, sebelah sana. Terjadi efeknya keras buah. Keras buah karena ini sirkulasi udara nggak bebas, sehingga hama dan penyakit, terutama PBK kan makin senang berada di area perkebunan ini. Tapi kalau sirkulasi udara bebas, kemudian masuk sinar matahari tembus ke lahan kita, ke lahan kita 75%, itu hama penyakit kurang senang. Kayak contoh hari ini makin ini ke musim hujan super lebat hari ini tahun ini. Terus hujan di Nisam dan Kabupaten Toraja dan sekitarnya. Nah Pak Madi, ini kan berbicara teknik penanaman itu 4x4. Nggak boleh bersentuhan antara cabang A dan cabang B, jadi akan efeknya buahnya akan batat ya, akan nakal ya. Nah, terus teknik perawatannya? Teknik perawatannya dia yang penting sangat sekali di sini perlu diperhatikan oleh teman-teman para sahabat pencinta kakao dimanapun Anda berada, yaitu terutama sekali yang wajib dilakukan oleh seorang petani yaitu pemangkasan. Pemangkasan ini wajib dilakukan tetap menggunakan alat yang standar beredar di area perkebunan kakao seperti gunting, gergaji tangan. Tidak boleh menggunakan parakol Pak Alba. Apa itu parakol? Parang dan cangkol. Parakol. Boleh menggunakan parang dan cangkol. Dia sesuai pada tempatnya. Kemudian umur 0 tahun sampai 5 tahun dia menggunakan pelindung Bang Alba. Menggunakan pelindung, pohon pelindungnya yaitu rata-rata saya menggunakan di sini pohon pinang. Tapi enggak boleh menggunakan pohon pelindung jabon alias janda kebon. Kenapa? Ya. Nah, dia tidak cocok. Karena boleh beredar di area perkebunan kakao ini pohon pelindungnya pinang, kelapa, dan durian. Selebihnya itu tidak boleh ada. Kenapa demikian? Karena ada sebagian seperti nangka ataupun mangga itu bisa inang daripada rumah PBK tersebut. Iya. Terus ini kan teknik penanaman. Itu satu lagi teknik kan udah ditambah kan terpupuk. Apakah berapa hari sekali taruh nutrisi itu disemprotkan atau enggak? Baik, terima kasih. Yang namanya tanaman ini dia juga makhluk hidup Bang Alba, butuh tanaman bawah dan atas. Maksudnya dari atas disemprot, kemudian dari bawah juga pupuk padat. Mungkin di aplikasi ini kalau saya sini setahun 3 kali. Setahun 3 kali dengan kapasitas standar. Nggak usah terlalu banyak sekali karena namanya ini kan tanaman, jadi kemudian dia istilahnya anak kecil, nggak bisa makan dalam kapasitas besar, sehingga mungkin seusia sebesar batang yang nampak di layar Anda ini adalah ini 300 gram ini. 300 gram aja. Rata-rata 300 gram. 300 gram karena ini udah umur mencapai 12 tahun. Ya. Ini kenapa kecil Bang Alba? Karena hasil sambung samping ini. Dicangkok ya? Iya. Ini kiri kanan udah sambung. Biasanya kan dicangkok sebelah sini warna hijau, sebelah sini warna merah, sebelah sini warna oranye. Ya, waktu itu saya ini maaf Bang Alba ini keliru. Kenapa sampai keliru? Sekarang ada keliru saya. Kenapa saya katakan ini kan dah 2 saya tinggalin cupon. Jadi waktu saya potong entres saya waktu itu nggak bisa membedakan bahwa ini entres yang sama tersambung. Pikiran saya ini entres udah berbeda. Seharusnya berbeda. Udah berbeda kayak sebelah sana ya, ada warna hijau merah ya. Warna-warni. Warna-warni. Iya betul. Kayak contoh di depan ini warna juga beda-beda. Nah di situ kemudian dia lebih identik tanaman kita ada saat-saat kemarau Bang Alba, menyangkut dengan nutrisi tanaman, imun tanaman. Lebih identik dia di saat musim kemarau itu melalui penyemprotan, dikasih melalui soto mata. Lewat soto mata kan, lewat mulut daun. Lewat mulut daun. Ngerti aja. Ya. Kalau karena lewat bawah kan nggak efektif dia saat kemarau. Jadi lebih identik dia, makanya di sini ada pupuk namanya makro dan mikro. Yang namanya makro ini kan dibutuhkan oleh tanaman kita dalam jumlah kapasitas banyak. Seperti NPK, KCL, TS, DNA kan, urea misalnya, TSP. Tapi kalau mikronya kan seperti borak, baron, agrodek, Daigro kan yang dibutuhkan dalam kapasitas banyak. Yang saya gunakan. Kemudian saya hari ini sudah menggunakan untuk mengusir hama dan penyakit.
ini saya menggunakan daun jeruk perut, saya menggunakan daun sentang, herbal ya? Ya herbal. Saya menggunakan daun sersak, saya menggunakan kapur barus kan untuk mengusir hama dan penyakit. Kemudian di antara ini yang sangat penting dilakukan oleh seorang petani Bang Alba, ini agroekosistem dalam kebun yang wajib dilakukan oleh setiap petani. Setiap petani, agroekosistem. Iya. Ya, agroekosistem ini pengamatan setiap harinya wajib dilakukan. Kenapa? Nggak usah keseluruhan kebun Bang Alba. Ini seperempat atau sepertiga kebun aja sudah oke. Kenapa dengan kita lakukan pengamatan itu mungkin dia terdeteksi lebih dini gejala tingkat serangan hama dan penyakit yang terjadi di area perkebunan kakao kita. Sehingga kita si petani tersebut dengan lebih cepat melakukan penanganan di saat ada terjadi. Inilah konsepnya sehingga buah kakao kita tetap mulus, tetap mengkilat, tetap sehat, bersih-bersih, efektif. Efektif. Pak Madi, itu efektif satu pohon kakao itu berapa tahun? Kayak sawit kan ada batas dari planting segala macam. Kalau ini berapa tahun? Oke, sama Pak. Yang namanya tanaman ini dia efektif dari 0 sampai 25 tahun. Saat 25 tahun ini adalah beda sawit dengan kakao. Kalau masih digoyang begini Bang Alba, masih utuh akarnya, berarti ini pohon ini masih utuh, masih bagus, tidak akarnya tidak terjadi gangguan hama dan penyakit di dalam tanah. Masih utuh di saat umur 25 tahun ya. Ini masih bisa dilakukan peremajaan. Iya, masih efektif. Potong aja. Dipotong, kemudian tinggalkan tunas 2, sambung kiri kanan dengan klon yang berbeda, warna yang berbeda, sangat menarik Bang Alba. Itulah beda dengan. Tapi masih bisa digunakan batang yang sama. Iya, batang yang sama. Ini saya lihat ada pupuk herbal nih ya. Itu untuk apa ini? Petroganik ya, petroganik ya, petroganik ini kan kompos ya, kompos. Nah, cara memilih bibit unggul bagaimana? Cara memilih bibit unggul, kalau misalnya lebih identik dia kan dari entres. Ya, karena ada standarnya itu. Ya ada standarnya. Warna yang seperti ini Bang Alba, yang nampak ini kan warna istilahnya hijau ke coklat-coklatan. Kalau ini ya, ini untuk sambung samping. Lebih kalau hijau ke coklat-coklatan lebih dominan warna coklat. Tapi kalau hijau kalau coklat ke hijau-hijauan lebih dominan warna hijau. Itu untuk buat sambung samping. Ya. Kemudian ini adalah yang diambil warna entresnya ini yang cabang kipas atau istilahnya plagiotrop kalau bahasa ilmiahnya ya. Plagiotrop kalau bahasa jangan autotrop. Kalau autotrop cabang air. Ya, kalau cabang air itu bukan cabang produksi. Sehingga itu nggak bisa digunakan untuk benih. Kemudian yang jelas dari warna pasti hijau mengkilat, warna daun itu yang ciri-ciri yang sehat, unggul. Kemudian Anda gemuk. Benar, udah banyak makan Ajinomoto. Penyedap. Iya. Sehingga maksudnya yang bibit unggul dan sehat ini karena sudah lewat tes, sudah lewat quality control kalau istilah orang kita. Dari produktivitasnya sudah teratur berapa, dari bijinya berapa, sudah tercatat. Sehingga saya sarankan kepada teman-teman sahabat saya sekalian dimanapun Anda berada, para pencinta kakao semua, jangan lagi menanam bibit asal alias hibrid biasa. Nanti Anda kerepotan, tidak tahan terhadap hama dan penyakit, kewalahan, buahnya kecil, bijinya kecil, sehingga tingkat kesejahteraan kita semakin rendah kan? Itu betul. Terus maaf mengganggu sedikit ya penonton karena di itu aja Pak, di silent aja karena nggak pakai musik kita. Terus saya heran sama Anda, ya kan? Anda sekolah bukan jurusan pertanian, sampai ke saya teknik. Jadi saya ingin nanya, kenapa Anda tertarik sama coklat? Kenapa Anda jatuh hati sama coklat? Atau karena warna dia begini? Kenapa nggak durian saja lah Pak? Ini kan gunung. Gunung. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya sudah mengikuti latar belakang kita Bang Alba. Pendidikan kita. Saya dulu sebelumnya saya bekerja di perusahaan. Berbagai macam perusahaan termasuk Krakatau Steel di KS Cilegon. Baja, pabrik baja nomor 2 di Asia. Luar biasa. Kemudian saya sempat kemudian
Sehingga yang namanya orang dari Jakarta Bang Alba pulang kampung berarti kalah bersaing di sana. Ya, kalah bersaing pulang kampung sampai ke sini saya sempat bekerja di NGO di Banda Aceh. Waktu itu sebentar. Kemudian itu kan hanya bersifat sementara. Kemudian saya pikir-pikir, saya usia udah tua, kemudian ada tanaman, ada kebun di peninggalan orang tua sedikit, saya manfaatkan sedemikian rupa. Sehingga saya betah rupanya di dalam perkebunan. Berarti intinya Anda ada historinya ya, sehingga menarik ke kakao ya. Itu sekarang harga kakao berapa? Harga kakao kalau biji kering bagus hari ini 31. 31 haji itu biji konvensional. Biji konvensional beda dengan ada konvensional, ada fermentasi. Kalau fermentasi saya tanya ke Koperasi Birin kemarin 42. 41 42. Itu biji fermentasi. Iya. Ini teknik sudah disampaikan dari penanamannya, teknik pemupukan sudah disampaikan, teknik cara perawatan juga sudah ya. Apalagi yang tinggal? Yang tinggal ini pemeliharaan. Masa pemeliharaan itu. Masa pemeliharaan tanaman kakao inilah tanaman kakao tidak boleh sepi karena sesuai dengan judul Bang Alba, kita lebih banyak menanam ketimbang kita memotong. Ya kan, tidak menanam lebih pada kita memotong. Kenapa demikian? Karena dengan kita melakukan penanaman ini kan bisa menyumbang oksigen lebih banyak kepada saudara-saudara kita, menjaga kelestarian bumi, ya kan, dari debu segala macam, menjaga kelembaban tanah, kan, media persediaan air. Kemudian perawatan di budidaya tanaman kakao ini terutama yaitu dalam melakukan pembuangan tunas-tunas air seperti sambil sebentar ya. Ini yang warna-warna merah-merah, saya lakukan tadi seperti ini ya. Jadi inilah yang rutinitas lakukan, itu istilahnya ini panen sering. Panen sering, pangkas, sanitasi, pemupukan, PSP yang perlu diterapkan dalam area perkebunan kakao kita untuk menjaga daripada pentil yang menguning atau yang pentil yang buah kecil ini yang gejala tingkat serangan hama penyakit kembang warna. Kalau udah terserang, ya ini juga harus dirontokkan. Kemudian tunas air yang tumbuh di sekitar batang juga harus diturunkan. Kemudian daun yang berlebihan yang sudah tidak berfungsi, daun-daun tua ini juga harus ikut diturunkan. Kemudian buah yang terjadi serangan hama dan penyakit juga diturunkan. Kenapa demikian? Sehingga berkembang biak hama dan penyakit di sekitar area perkebunan kakao kita tetap terjaga dan tidak sempat berkembang banyak, Bang Alba. Sehingga kebun kita tetap eksis, tetap betah berada di kebun. Dan juga tetap indah dipandang. Tetap menarik. Kebun tetap sehat. Saku pun tetap bersih. Itu yang penting teman-teman semuanya. Nah, Pak Madi, ini bibit kakao yang Anda dapatkan ini memang bibit unggul. Itu di mana Anda memperoleh? Ada belikah atau memang ada yang memang disediakan di tempat Anda untuk dijual atau diproduksi kembali untuk Anda sendiri? Itu ada tempatnya? Pada sebenarnya saya awalnya ini saya beli interest. Karena begitu saya konsultasi dengan para ahli-ahli kakao, saya bertanya kepada teman-teman saya yang hebat di Birin, di Bang Salman ada di Birin, ada teman-teman saya yang Bang Dahri Langkahan yang ada di sana. Jadi waktu pertama saya ini kan tanaman hibrid biasa, Bang. Tanaman hibrid biasa, sehingga buahnya kecil, rentan terhadap hama penyakit. Sehingga kata Bang Adhari, Bang Madi ini disambung aja dengan bibit unggul dan sehat dan bagus, dengan produksinya banyak dan buah bijinya besar ya. Betul. Sehingga itulah saya beli interest. Dan kemudian hari ini ada juga teman-teman yang memesan bibit dari Bang Madi, dari saya. Misalnya dia datang kemari, dia nengok, kita nggak jual kucing dalam karung, Bang Alba. Jadi misalnya, Bang Madi bikin saya 3 jenis. MCC 01, MCC 02 misalnya dengan Sulawesi 1 atau Sulawesi 2 begitu katanya kan. Bikinlah saya berapa misalnya dipesan, saya bikin. Kalau nggak ada yang pesan nggak saya bikin. Karena begini, pemasaran bibit coklat ini agak sedikit susah ya kan, karena dengan sawit ya. Karena orang hari ini kedengaran di kakao sudah takut, Bang Alba. Dengar budidaya tanaman kakao udah takut. Kenapa? Karena orang itulah tingkat pemahamannya dalam budidaya mungkin sangat rendah, sangat minim. Kemudian dia takut batat buah, keras buah, karena seperti saya bilang tadi tingkat terjadi serangan hama penyakit begitu tinggi, ya kan?
yang namanya sehingga petani kita udah mulai mengeluh resah. Resah. Padahal semua itu sudah saya lihat semua batang kakao sekitar berapa 1000 ya? 1600. Udah saya cek semua teman-teman, tapi gak ada satupun yang digigit sama tupai. Ya. Itu triknya itu harus Anda sampaikan. Biasa kan dia ada teman kita di atas. Oke, terima kasih. Baik. Ini bagus semua bagus saya lihat. Untuk mengatasi hama tupai, yang pertama kebun kita jangan terlalu banyak campuran, Bang Alba. Jangan terlalu banyak campuran. Tetap konsisten satu coklat aja. Maksudnya saya ini ada dua kan, ada nampak kan, ada pinang. Kelapa, ada pinang. Ya, tapi tertata dengan rapi. Pohon pinang nggak terlalu rapat, kemudian tertata dengan rapi. Kalau dia terlalu padat, nanti tupai itu senang. Dia namanya kan hewan itu loncat-loncat. Ya, betul. Jadi menarik main di situ. Di saat dia capek lompat-lompat, makan buah coklat. Iya, karena dia capek dia daripada ke cari supermarket, dari coklat lebih makan ini. Daripada ke belang tupai makan bakso, makan buah coklat. Nah, itu. Anda sekarang sudah sukses mengembangkan komoditi coklat dan harga coklat pun bervariasi, terjangkau dan tergantung harga pasar. Nah, kemana saja Anda pasarkan ini? Saya pasarkan ini sekarang kalau biji konvensional masih sekitar kabupaten kita di sini. Aceh Utara. Ya, tetapi saya kalau fermentasi ada ke Sabang, ke Cokinol, ada ke Sokalati Pidijaya, ada ke Koperasi Birun. Oh, Koperasi Birun. Ada koperasi di Birun. Ada. Di kilometer 10 di Balai Panah. Ya. Terus Pak Madi, Anda saya tetap konsisten di tentang tanaman coklat nih atau kakao. Apakah Anda ingin pindah ke lain hati? Sementara ini belum. Kenapa demikian? Kenapa saya senang dengan kakao? Kakao ini yang pertama buahnya bervariasi, Bang Alba, bisa menciptakan stres kita hilang. Iya, betul. Jadi jangan bekerja saja, kita mencari uang saja, tapi pikiran kita terbeban dengan pikiran kita stres. Betul. Begitu datang ke kebun, maka kita menarik dengan hiasan pandangan-pandangan yang sangat menarik. Ada yang warna-warni lah ya, yang pelangi. Ya, yang kedua seperti saya bilang tadi, kakao ini tetap menjaga kelestarian alam, menjaga keutuhan air, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga tetap unsur hara tanah terlindungi. Itu jangan kita hanya menjaga memikirkan isi perut sendiri, sedangkan merusak iklim, merusak alam, merusak semuanya, Bang Alba. Ini perlu kita perhatikan juga. Kemudian saya senang menarik di sini, bisa kita tumpang sari seperti bilang, bolehlah ada pinang satu, boleh adalah durian satu dua, kan gitu. Itu Pak Madi, saya lihat ada juga buah kakao Anda yang dipakai plastik. Kenapa itu? Ini pakai plastik, ada yang plastik dan enggak. Betul. Itu kemarin praktikum anak mahasiswa. Dia kan ada istilahnya untuk mengatasi, judulnya di hama dan penyakit. Untuk mengatasi hama PBK dan Helopeltis, mereka itu kan dengan istilahnya kondomisasi. Disarunisasi, disarunisasi. Jadi sehingga untuk mengatasi hama dan penyakit saat menyerang. Jadi hama ini datangnya dari samping, Bang Alba, bukan dari bawah. Jadi busuk ini ya. Dari samping sehingga saat kita balut seperti ini, ini nggak bisa terserang lagi. Nggak terserang, kecuali memang dia udah bocor. Nah, bagi Anda penonton video tentang pemasaran kakao ini, bagi Anda yang ingin memesan bibit kakao yang unggul, yang tadi bilang interest. Bisa datang ke Nisam, kampung apa ini? Kampung Panton, dan bisa hubungi Bang Mahdi, dan masih banyak yang Anda butuhkan pembinaan segala macam, beliau siap untuk mendampingi Anda. Baik, terima kasih Bang Mahdi. Oke, sama-sama atas waktunya. Saya juga dari jauh kemari. Senang, pertama di jalan capek saya, pas saya senang melihat tumbuhan yang begitu indah dan kakao dan begitu bervariasi. Baik pendengar kayak radio nih. Baik penonton, saya dari Nisam mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti saya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses. Oke.